Halo rekan-rekan mahasiswa hukum dan para pembelajar sekalian, selamat datang di sesi kajian akademik kita buat mata kuliah pengantar ilmu hukum, atau yang biasa kita sebut PIH. Saya benar-benar antusias nih karena hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan salah satu fondasi paling fundamental dalam studi hukum. Kita akan mengkaji sumber hukum dan sistem hukum dunia dengan fokus yang lebih mendalam ke sumber hukum formil. Materi presentasi ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum loh. Jadi pastikan kalian fokus penuh ya, karena ini adalah sumber pembelajaran definitif yang bakal ngebangun dan memperkuat logika hukum kalian dari dasar banget. Oke, biar kebayang rute perjalanan akademik kita hari ini, kita akan mulai dari pengantar sumber hukum formil, lanjut ke hakikat dan teori undang-undang, terus asas berlakunya undang-undang, teori hukum kebiasaan, daftar pustaka dan referensi, dan bakal kita tutup dengan refleksi dan evaluasi akademik. Kita langsung masuk ke bagian pertama, pengantar sumber hukum formil. Pertanyaan besarnya nih, dari mana sih hukum itu sebenarnya dapat kekuatannya? Jadi, pernah kepikiran nggak, apa itu sebenarnya sumber hukum formil? Kalau disederhanakan, ini tuh ngomongin soal bentuk dan prosedur. Mengutip penjelasan pakar hukum terkemuka, E. Utrecht, sumber hukum formil itu penentu formal pembentukan hukum. Ini adalah landasan yang jadi causa efisien, atau gampangnya, penyebab utama yang bikin sebuah peraturan itu punya kekuatan mengikat. Kekuatan inilah yang bikin aturan wajib ditaati masyarakat dan bisa ditegakkan aparat. Tanpa wujud formil ini, sebuah ide soal keadilan itu cuma bakal jadi konsep abstrak aja di tengah masyarakat, belum jadi hukum positif yang bisa diandalkan. Nah, kalau kita petakan strukturnya, sumber hukum formil itu punya beberapa cabang utama. Ada undang-undang, kebiasaan dan hukum adat, jurisprudensi atau putusan-putusan hakim terdahulu, traktat alias perjanjian internasional, dan doktrin dari para ahli hukum. Tapi khusus untuk sesi kajian kita kali ini, kita bakal memfokuskan lensa analitis kita secara mendalam pada dua pilar pertama yang paling sering bersinggungan dengan keseharian masyarakat, undang-undang dan kebiasaan. Lanjut ke bagian 2, hakikat dan teori undang-undang. Kita bakal membedah apa yang sering disebut sebagai tulang punggung sistem hukum positif kita. Buat kalian yang ada di Fakultas Hukum, pasti bakal sering banget dengar dua istilah klasik ini. Dan percayalah, krusial banget buat bisa bedain keduanya. Undang-undang dalam arti material itu melihat hukum murni dari isinya. Pokoknya, apakah aturan itu mengikat publik secara umum? Nah, kalau undang-undang dalam arti formil, itu ngelihatnya dari segi proses pembentukan. Pertanyaan utamanya, apakah aturan ini dibuat oleh lembaga negara yang berwenang dan sah? Kayak di Indonesia misalnya, undang-undang secara formil ya produk yang diajukan Presiden dan disetujui DPR sesuai koridor UUD 1945. Prosesnya itu loh yang ditekankan. Terus, begitu sebuah undang-undang disahkan, dampaknya buat kita apa dong? Disinilah masuk sebuah konsep fundamental yang luar biasa penting, fiksi hukum atau fiksi hukum. Konsep ini dengan tegas menyatakan kalau setelah sebuah undang-undang resmi diberlakukan, seluruh warga negara secara otomatis dianggap udah tahu, paham, dan terikat sama aturan itu. Jadi kalian sama sekali nggak bisa berdiri di depan hakim dan membela diri dengan bilang, aduh maaf yang mulia, saya nggak tahu kalau ada undang-undang itu. Asas ini memang kedengarannya tegas dan keras ya, tapi ini tuh esensial banget demi menjamin kepastian dan ketertiban hukum. Kalau nggak ada fiksi hukum, semua orang bakal ngeles bilang nggak tahu. Bagian 3, asas berlakunya undang-undang. Undang-undang itu nggak beroperasi di ruang hampa, jadi mari kita pahami aturan mainnya. Ada beberapa maksim Latin keren yang wajib banget dikuasai sama setiap yuris. Pertama, undang-undang itu tidak berlaku surut alias non-retroaktif. Artinya, sebuah tindakan nggak bisa tiba-tiba dihukum pakai undang-undang yang baru dibikin setelah tindakan itu terjadi. Ini demi keadilan mutlak. Kedua, ada asas lex posterior derogat legi priori. Kalau ada undang-undang baru dan lama yang ngatur hal yang sama tapi saling bertentangan, ya yang dipakai otomatis yang paling baru. Terakhir, lex superior derogat legi inferiori. Hukum itu kenal yang namanya hierarki. Aturan dari lembaga yang derajatnya lebih tinggi pasti bakal mengalahkan aturan yang derajatnya lebih rendah. Ini penting banget biar sistem hukum kita nggak saling nabrak dan tetap logis. Masuk ke bagian 4, teori hukum kebiasaan. Setelah ngomongin rigidnya teks tertulis, kita geser ke dinamika hukum yang hidup langsung dari rahim masyarakat. Nah, yang paling menarik dari topik ini adalah gimana ceritanya sih sebuah kebiasaan sehari-hari bisa bertransformasi jadi hukum yang beneran ngikat. Para pakar hukum sepakat gak semua kebiasaan itu otomatis jadi hukum. Ada dua syarat mutlak. Syarat pertama ini sifatnya material. Perbuatan tersebut harus dilakuin secara terus-menerus, berulang dan konsisten di masyarakat. Tapi syarat perbuatan berulang aja gak cukup. Harus ada syarat kedua yang jadi kunci perubahannya. Syarat kuncinya itu disebut opinio necessitas.
Ini ngomongin soal unsur psikologis, di mana masyarakat harus punya keyakinan mendalam kalau kebiasaan itu bukan cuma sekedar tradisi turun-temurun, melainkan sebuah kewajiban hukum yang nyata. Jadi kalau ada yang melanggar, dia dan masyarakat sekitarnya bakal ngerasa banget kalau ada norma hukum yang ditabrak. Tanpa adanya opinio necesitas ini, sebuah kebiasaan ya selamanya cuma bakal jadi adat biasa, bukan hukum kebiasaan formil yang punya daya ikat. Konsep ini didukung secara brilian sama pandangan mazhab hukum sosiologis loh. Kayak yang pernah ditekankan oleh ahli hukum Eugen Ehrlich, hukum itu sejatinya nggak melulu harus diciptakan oleh negara lewat proses formal. Hukum yang paling otentik itu justru living law, hukum yang benar-benar hidup, bernafas, diterima, dan dipraktikkan langsung sama masyarakat di keseharian mereka. Daya ikatnya murni datang dari penerimaan organik masyarakat itu sendiri. Keren banget kan? Tapi tunggu dulu. Apakah semua living law ini pasti diamini sama negara? Jawabannya jelas enggak. Hukum kebiasaan itu punya batas-batas yang sangat tegas. Kalau ada kebiasaan yang ternyata menindas, melanggar hak asasi manusia, apalagi bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum kita, maka kebiasaan itu dilarang keras buat diberlakukan. Literatur kita secara spesifik ngasih contoh tradisi masa lalu kayak mengayau atau pemburuan kepala pada suku Dayak zaman dulu. Tradisi semacam itu, dalam kacamata hukum positif masa kini, jelas nggak bisa dan nggak boleh dipraktikkan lagi karena bertentangan habis-habisan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Nah, kalau kita tarik ke skala global, peran kebiasaan ini beda-beda loh posisinya. Coba kita bandingkan sistem common law dan civil law. Di negara-negara bersistem civil law kayak Indonesia, hukum tertulis atau kodifikasi itu ibarat panglima tertinggi. Semuanya berbasis teks aturan. Sebaliknya, di negara-negara common law kayak Inggris atau Amerika Serikat, sistem hukumnya malah sangat didominasi sama hukum tidak tertulis. Di sana, putusan hakim terdahulu dan kebiasaan justru pegang peranan utama dalam membentuk hukum baru. Ini wawasan komparatif yang penting banget buat memperluas cakrawala berpikir kalian. Bagian 5. Daftar pustaka dan referensi. Karena sebuah kajian akademik yang solid nggak akan valid tanpa pijakan literatur yang kuat. Perlu kalian tahu, tim penyusun materi ini nggak sembarangan ambil referensi. Mereka menggunakan apa yang bisa kita sebut sebagai kanon atau kitab sucinya literatur hukum dasar di Indonesia. Mulai dari karya klasik Prof. L.J. van Apeldoorn yang ngebahas dasar pemikiran hukum, sampai perspektif modern tentang keilmuan hukum dogmatis karyanya Prof. Peter Mahmud Marzuki. Semuanya terangkum di sini buat memastikan bobot akademiknya maksimal. Nggak cuma itu. Kita juga masukin sumbangsih pemikiran esensial dari sarjana-sarjana hukum kenamaan kayak E. Utrecht dan J.B. Dalio yang ngebantu kita mendefinisikan batas-batas hukum formil tadi. Dan sebelum kita beranjak ke bagian akhir, saya mau mempertegas satu hal penting nih. Video presentasi akademik ini memang dirancang khusus sebagai media dan bahan pengajaran resmi. Ini bisa ditonton dan diakses sama mahasiswa secara online kapanpun, dan pastinya bisa jadi referensi otentik yang komprehensif bagi para pembelajar ilmu hukum dimanapun kalian berada. Terakhir, bagian 6. Refleksi dan evaluasi akademik. Kita udah sampai di ujung corong akademik kita hari ini, waktunya menguji logika hukum kalian. Sebagai penutup sesi kajian kita, saya punya satu pertanyaan yang lumayan berbobot nih buat direnungkan sama para pengunjung dan penonton sekalian. Coba pikirkan, jika undang-undang tertulis itu sifatnya kaku dan sudah mulai tertinggal zaman, sementara kebiasaan masyarakat melesat jauh di depan dan terus berkembang pesat, manakah yang sejatinya harus diutamakan oleh seorang hakim saat keduanya ini saling berbenturan diametral di pengadilan? Demi mencapai sebuah keadilan yang benar-benar substantif, apakah hakim harus berpegang teguh pada kepastian teks undang-undang atau beralih ke konteks keadilan yang hidup di masyarakat? Pikirkan baik-baik argumentasi kalian ya. Terima kasih banyak udah bergabung di sesi kajian akademik pengantar ilmu hukum ini. Teruslah menggali, teruslah membaca, dan sampai jumpa di sesi pembedahan ilmu hukum kita selanjutnya.